A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan akhwat fid din rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan Anda, semoga tidak kurang satu apapun, sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga masing-masing. Teman-teman dan saudara-saudaraku, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang membangun personality Qur'ani untuk yang kedua, yang judulnya saya buat menganalisa asal-usul manusia, yang kita angkat nanti dari surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 7 sampai dengan 9, dan At-Tariq surat 86 ayat 5. Namun teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan pembahasan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Video ini spesial untuk dakwah, tidak dimonetisasi. Jika berkenan, Anda boleh mendownload video ini dan menguploadnya kembali di channel Anda, dengan harapan tidak dimonetisasi pula. Kalau ada materi video ini bertentangan dengan pendapat seseorang, jangan dipertentangkan. Imani saja yang menurut Anda paling bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan surat As-Sajdah ayat ke-7. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insani min tin. Sadaqallahul azim. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Baik, kita akan keluarkan dulu dua lafaz dari ayat ini. Yang pertama adalah tin, atau di sini saya angkat langsung min tin, ya. Tanah liat, dari tanah liat, ya. Minnya dari tanah liat. Inilah bahan awal manusia diciptakan, ya. Kemudian saya keluarkan lagi ahsana. Ya, ahsana ini artinya perfect, bernilai estetika atau bernilai keindahan, tapi sudah sempurna. Hasanah asal katanya, tapi dengan adanya alif itu bisa menjadi lebih baik atau bisa menjadi terbaik. Maka saya terjemahkan di sini perfect, karena Allah yang mengatakan baik. Oke, baik, kita masuki ayat berikutnya, ke surat As-Sajdah ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Sadaqallahul azim. Kemudian dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina. Kata keturunan di dalam Al-Quran terkadang diambil dari beberapa lafaz berikut. Ya, setidaknya saya menemukan ada 5, mungkin masih ada yang lain, yang diterjemahkan keturunan sekalipun lafaznya beda-beda. Satu diantaranya naslan, karena di sini ada domir menjadi naslahu. Ya, saya angkat saja karena langsung dari ayatnya. Yang ini diartikan generasi, ya, progensi kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ini memang keturunan, tapi diangkat sini gennya. Itu barangkali sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan kalau mau menikahi seseorang, satu diantara syaratnya adalah lihat keturunannya, gennya seperti apa gitu. Kemudian bani ini bicara kaderisasi, ya, tidak anak langsung pun boleh, asal dibina. Maka ini bicara kaderisasi, nanti diterjemahkan anak juga atau keturunan. Kemudian juriyah, ini anak keturunan langsung tapi sekaligus dibina, binaan langsung. Ada walad, ini bicara fisik aja, dia bicara kelahiran aja, tidak bicara yang lain-lain. Makanya kalau kita ingat, kita disuruh berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina, berkata dari kata walad, lahir, ya, bicara kelahiran. Jadi ini bicara fisiknya. Kemudian
ya, gulaman. Ini anak tapi ditinjau dari sisi kesuciannya. Ini dipakai ke Maryam ya, anaknya ya, gulaman zakiyah, anak yang suci. Ya, jadi banyak dalam Al-Quran itu, saya baru menemukan ini, mungkin masih ada yang lain. Yang lain lafaznya tapi diterjemahkan kadang-kadang anak, kadang-kadang keturunan. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke surat As-Sajdah ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalila ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit kali kamu yang bersyukur. Baik, kita teruskan ke At-Tariq ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Sadaqallahul azim. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Ini berikutnya, kalau tadi dari tanah, berikutnya dari air. Kita lihat dulu falyanzuri. Ada lafaz ini yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita mengevaluasi atau menganalisa dari apa kita diciptakan. Untuk apa? Agar kita bisa memahami siapa diri kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Karena berdasarkan asal usul ini nanti kita tahu apa potensinya. Nanti kita bahas di kajian lain. Kemudian mimma khuliqa ya, asal usul penciptaan. Jadi sangat dianjurkan kita memperhatikan asal usul penciptaan kita. Dari mana asal usul ciptaan kita itu? Dari ma'in dafiq ya, dari air yang terpancar, atau dari air yang berpotensi, seperti itu, air yang mempunyai kekuatan. Ini di lain waktu mungkin akan kita bahas seperti apa sih potensi-potensi yang bisa kita peroleh dari air, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi kita. Baik, kita lihat proses penciptaan manusia itu secara konsep seperti ini. Allah memulai menciptakan manusia dari tanah liat. Setelah tanah liat ini disempurnakan menjadi perfect, maka dikasih ruh oleh Allah. Jadilah manusia. Tapi manusia selanjutnya bukan lagi dibentuk dari tanah liat, tetapi sudah dari mahin, air yang hina menurut terjemahnya. Kemudian setelah disempurnakan nanti kejadiannya, bentuknya disempurnakan, semua fisik-fisiknya disempurnakan, maka Allah akan meniupkan ruh. Nah, setelah itu kembali menjadi manusia, dan selanjutnya manusia tidak lagi diciptakan dari tanah, tapi sudah diciptakan dari air, mahin. Jadi seperti itu terus menerus sampai kita sekarang. Inilah konsep penciptaan manusia yang digambarkan pada ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi. Teman-teman, saya yakin kalau ada kebenaran daripada pembahasan ini, tentu saja itu dari Allah, dan pantaslah kita mengatakan syukur alhamdulillah. Tetapi tentu saja banyak kekurangan, dan itu pastilah dari saya. Maka kepada Allah saya mohon ampun, astaghfirullahaladzim, dan kepada teman-teman sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.